Selamat siang kawan-kawan. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat meja podcast atau studio untuk vlogger dari material yang mudah kita temukan di sekitar kita, yaitu menggunakan besi hulu sama plywood. Jadi kita siapkan dulu materialnya. Untuk bentuknya ada dua item yang akan kita buat, yaitu meja, kemudian rak di sebelah meja untuk display sekaligus untuk sebagai storage perlengkapannya. Untuk raknya saya menggunakan besi hulu, tebalnya cuma 0,8 mili. Untuk ukurannya 2,5 kali 2,5 cm. Setelah kita potong, kita bersihkan ya ujung-ujung sisa potongannya biar lebih presisi nanti kalau kita pasang. Nah, ini kita las. Saya menggunakan teknik pengelasan dengan sistem tek-tek ya atau dap-dap karena platnya ini cukup tipis. Jadi sangat rawan atau sangat rentan terhadap lubang karena terlalu panas. Untuk ampere pengelasan ini saya gunakan 60 ampere. Kemudian kawat lasnya saya pakai elektroda 2 mm. Ini untuk material mejanya saya gunakan material tebal 1,2 mili, lebih tebal sedikit. Kemudian ukurannya 3,5 kali 3,5 cm. Ini kita potong dan kita samakan bagian-bagiannya. Setelah itu kita set up dan kita pastikan semuanya presisi. Saya menggunakan magnet ya, magnet siku untuk mempermudah pengerjaan. Jadi biar lebih akurat dan presisi. Untuk kali ini saya menggunakan ampere 65 arusnya. Kemudian untuk kawat lasnya masih pakai 2 mili. Ini lebih bagus pakai yang 2,6 mili biar lebih enak ya. Ini juga sistemnya tek-tek karena platnya tipis sekali, jadi harus hati-hati. Jadi setelah disentuh, ketika dia masih membara, kita diamkan sebentar, terus kita timpa lagi sebagian. Ini untuk menghindari lubang saat kita melakukan pengelasan. Ini juga tekniknya, saya gerakannya dari yang plat yang lebih tebal miring ke sebelah kiri ya. Jadi dari pojokan kotak itu yang paling tebal baru kita geser sedikit ke kiri untuk menghindari lubang dari efek pengelasan. Karena memang elastik ini cukup sulit kalau kita menggunakan plat tipis. Setelah pengelasan kita rapikan dengan menggunakan gerinda. Ini untuk biar lebih mulus ya ujung-ujungnya. Nah, ini udah selesai untuk kakinya. Kita setting untuk frame panjangnya biar segera berbentuk meja dan untuk penempatan tabletop. Sama ini saya juga menggunakan magnet
siku untuk mempermudah. Apalagi kalau kita bekerja sendirian, ini sangat penting. Ini ujung-ujungnya saya kunci dulu menggunakan las agar semuanya tidak bergerak, baru kemudian kita las untuk keseluruhannya. Saya menggunakan topeng las otomatis biar lebih mudah saat mengelas karena lebih fokus ya. Tidak perlu kita lepas-lepas, dia otomatis gelap. Sama seperti yang tadi, kita rapikan dengan menggunakan gerinda. Harus benar-benar safety ya, karena ini agak riskan untuk gerinda ini. Nah, ini untuk raknya udah mau selesai, kita las keseluruhannya. Ini untuk rak samping meja ya, untuk sekaligus untuk display. Ini untuk persiapan top table-nya, saya menggunakan plywood. Tebalnya 1,5 cm. Nanti kita kasih frame sehingga nanti agar mempunyai ketebalan yang 2 kalinya ya. Jadi nanti nampak tebalnya sekitar 3 cm. Kita kasih frame bawahnya. Ini kita potong dulu untuk top table-nya. Ini untuk tambalan framenya, saya potong, saya belah dengan ukuran yang lebar sama ya. Ini untuk ambalan dari rak. Oke, untuk menambah frame bawahnya biar tampak tebal, saya cukup menggunakan lem sama paku tembak ya. Itu udah cukup kuat. Framenya kita buat keliling, jadi ketebalannya nanti mengelilinginya. Oke, kita balik untuk melihat kesesuaiannya apakah sudah pas antara top table sama frame kaki mejanya. Dan ini sudah cukup sesuai, jadi tinggal kita beri lapisan taco sheet. Untuk lapisannya ini saya menggunakan Huben sheet ya. Jadi dia agak lebih tipis dari taco sheet. Kita kasih lem dulu kedua permukaannya. Jadi permukaan dari Huben sheet ini kita kasih lem, lalu permukaan pada plywood juga kita kasih lem. Ini untuk ambalan rak. Nah, ini kita kasih stick dulu. Ini untuk menghindari
lem biar nggak nempel dan mudah dikerjakan ya. Untuk penempelannya biar lebih mudah. Nah, tinggal kita tekan pakai kain atau pakai tangan juga bisa. Terus kita geser-geser sticknya. Nah, ini akan memudahkan pekerjaan ini. Udah selesai, ini pinggir-pinggirnya bisa kita tekuk atau bisa juga kalau mau lebih rapi kita kasih edging ya. Tapi saya pengen agak cepet aja karena sebenarnya ambalan ini nanti semua mau saya ganti pakai kayu solid, tapi kayu solid yang saya order masih proses oven ya, pengeringan. Termasuk juga top mejanya nanti akan saya ganti menggunakan kayu solid. Nah, ini untuk sementara aja biar cepat. Setelah itu kita rapikan dengan cutter pinggir-pinggirannya. Nah, udah kelihatan rapi ya. Oke, setelah ambalan selesai kita tempel untuk pelapisnya, kita sekarang ke top table-nya. Nah, ini agak lebar sehingga cukup sulit. Ini saya menggunakan botol air mineral ya. Botol air mineral, tutupnya kita kasih lubang, terus kita kasih kain sehingga lemnya keluarnya nanti pelan-pelan sambil kita geser ya. Ini kalau untuk pemula cukup simple metode ini dan saya suka karena lem yang keluar cukup sedikit dan relatif merata. Nah, ini sticknya karena saya nggak ada kayu yang agak besar, saya pakai reng baja ringan dan bisa berfungsi ternyata. Kita gesernya juga pelan-pelan biar hasilnya nanti rapi. Sama kayak tadi ya metodenya, cuman ini permukaannya lebih lebar jadi harus ekstra hati-hati. Ini gerakannya saya percepat ya. Sebenarnya nggak secepat ini. Oke, pastikan nekannya benar-benar kuat ya dan pastikan nempel di kedua sisinya, nggak ada celah atau gelembung udara di tengah-tengah. Dan pastikan juga lemnya sudah cukup kering ya, benar-benar kering antara permukaan plywood sama hubensipnya. Pastikan lemnya itu sudah mengering baru kita tempelkan. Nah, ini saya perkuat lagi, ditekan pakai kayu biar lebih rekat. Ini untuk edgingnya sama juga saya tekuk ke dalam ya. Ini lebih rapi lagi kalau kita menggunakan edging, tapi juga akan memakan banyak waktu.
Itu prinsipnya saya lipat ya, lipat sampai bagian bawah. Nah, sekarang proses pengecatan ini saya kasih cat primer dulu atau surfacer, biar eh, pori-porianya atau kasar-kasarnya itu ketutup semua, dan ini juga akan membuat cat lebih lekat nantinya biar tidak mudah terkelupas. Saya menggunakan pilok aja biar cepat. Kita pakai warna hitam doff, lebih kelihatan industrial dan flat ya, jadi hitamnya hitam flat atau hitam doff. Cuman kendalanya biasanya hasilnya tidak serapi kalau kita menggunakan spray gun. Oke, kita coba tes penampilan. Top tabelnya kita pasang. Cukup menarik ya, dan ini sangat mudah. Saya kira pemula pun bisa. Pengelasan pun saya baru beberapa kali megang mesin las, dan kalau kita coba berulang-ulang kita pasti bisa melakukannya. Nah, ini hasil akhirnya sudah selesai, cukup lumayan, dan ini nanti akan terus saya upgrade. Seperti bawah mejanya itu rencana saya mau kasih laci, saya kasih grill. Kemudian nanti kita akan bikin beberapa project untuk mempercantik tampilannya, bikin lampu, background, kemudian rak-rak belakangnya itu kita kasih semua. Jadi hasilnya nanti akan lebih menarik. Oke kawan-kawan, demikian cara membuat meja podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.